Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Easy. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya menggunakan tethering dengan Android. Dengan Android. Ya, pastinya yang pertama kita memastikan di Android kita atau di HP kita ada kuota ya dari operator misalnya Telkomsel atau yang lainnya yang masih ada kuotanya, kuota datanya. Kemudian ya yang kedua adalah kita aktifkan tetheringnya, dan yang ketiga adalah connect laptop kita ini ke access point tethering gini ya. Jadi ini nanti akan menjadi berfungsi sebagai access point. Ya, access point itu artinya laptop kita nanti akan kita sambungkan ke sini, dan ini akan nyambung ke internet sehingga laptop kita bisa tersambung ke internet tanpa menggunakan jaringan WiFi, karena WiFi-nya dari sini. Ya, oke. Sehingga kita bisa dimanapun kita berada, mau di public space, mau dimanapun ya, mau di mobil, kita sedang dalam perjalanan, kita bisa menyambungkan laptop kita ke internet dengan tethering. Ya, mari kita mulai saja. Kita mulai dengan mengaktifkan access point, memfungsikan access point di gadget kita ya. Caranya adalah kita tarik ya, tarik dari sini, dari atas ke bawah begini. Iya, begitu ya. Terus kemudian di bagian kanan atas ya, itu ada gambar gear bulat yang paling kanan atas itu ya. Oh, sebentar. Kayaknya saya pakai mouse saja ya. Supaya bisa lebih. Yes, pakai mouse saja sebentar. Supaya menjelaskannya lebih mudah. Iya. Nah, mau saya kelihatan. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Ya, kita tarik dari atas ke bawah begini. Iya, sehingga keluar menu. Kemudian di sudut kanan atas ini ada gambar gear. Ya, kita klik saja atau sentuh dengan tangan ya. Sentuh dengan tangan. Iya. Dan kemudian menu connection. Mungkin kalau bahasa Indonesia sambungan ya. Ya, connection. Oke. Setelah itu adalah ke bawah. Ya, kita geser ke bawah. Apa ini? Nah, mobile hotspot and tethering ya. Mobile hotspot and tethering ya. Ini di bawah ini. Ya, ini. Kita sentuh, klik. Iya. Kemudian mobile hotspot off, itu kondisinya masih off ya. Nah, sekarang tombol ini kita klik supaya tombolnya ke kanan. Klik. Nah, ke kanan kan? Sekarang sudah on. Nah, sekarang sudah on. Iya. Nah, kalau sudah on, kemudian di ini kita sentuh lama. Ya, ini penting bagian ini ya, perhatikan, kita sentuh lama untuk memastikan ngeset passwordnya. Supaya apa? Supaya kalau kita di public space, di tempat umum, itu tidak semua orang bisa connect ke tempat kita. Ya, kita setting passwordnya. Caranya sentuh lama. Sentuh di mobile hotspot ini ya, sentuh lama. Sentuh lama. Nah, terus bagaimana caranya memberi nama ini? Ya, karena nanti kalau kita connect itu akan banyak SSID namanya ya, atau nama dari access point ini apa, kita bisa setting kasih nama ya. Di bagian bawah itu ada tulisan ada gambar buletan itu ya di sini ini. Nah, ini bisa kita ganti kalau kita klik begitu. Nah, ini bisa kita ganti. Ulangi ya. Saya ulangi. Nah, ini di bagian ini ya, ini biasanya nanti sudah ada namanya, tapi entah apa, mungkin nama handphone atau nama apa ya, itu sudah dimasukkan di situ. Kita boleh ganti dengan klik ini, klik
Ya, kita boleh ganti namanya. Ini kita bisa ganti. Ya, misalnya ini Wi-Fi ku, misalnya begitu. Wi-Fi ku boleh saja. Ganti nama panjenengan, nama Anda sendiri juga boleh. Ya, terus save, ya, save. Kalau sudah di save, kemudian password. Password ini bisa diganti juga. Anda harus ingat passwordnya ini kalau nanti connect laptop ke Wi-Fi ini, ke access point, ke thread ring ini, ya, harus ingat nama thread ringnya apa atau nama Wi-Fi-nya apa, kemudian passwordnya apa. Ini passwordnya saya setting Bismillah. Ini bisa kita ganti. Jadi ingat, ya, oke, kita save sekarang, save, ya, save. Ingat bahwa namanya adalah ini tidak saya ganti ya, saya biarkan aja. Ini namanya adalah JM Wi-Fi dan passwordnya Bismillah. Namanya JM Wi-Fi dan passwordnya Bismillah. Ya, dan kita bisa ganti dengan menyentuh ini. Nah, ini kita boleh ganti. JM Wi-Fi ini bisa diganti. Anda tinggal ketikkan saja begitu. Di del kemudian diketik ya. Oke, saya cancel, saya biarkan. Ini namanya JM Wi-Fi dan kemudian passwordnya Bismillah. Cara menggantinya Anda tinggal sentuh saja. Sentuh di bagian yang mau diganti. JM Wi-Fi-nya diklik. Nah, cara ini bisa diganti ya. Nah, ini bisa diganti. Oke. Terus kemudian password juga bisa diganti. Ya, sekali lagi, kalau Anda connect ke Wi-Fi ini, Anda harus ingat bahwa namanya adalah JM Wi-Fi, passwordnya Bismillah. Ya, sekarang kita praktekkan apakah bisa ini dipakai untuk ingat ini sudah dihidupkan ya, ini sudah dihidupkan dulu. Jadi langkahnya adalah hidupkan mobile hotspot, kemudian pastikan nama dan passwordnya Anda sudah tahu dengan nyentuh lama. Nah, di sini namanya JM Wi-Fi dan passwordnya Bismillah. Anda bisa ganti. Ingat itu. Hotspotnya sudah on, ya, mobile hotspot sudah on. Anda tahu nama Wi-Fi-nya, Anda tahu atau nama hotspotnya, Anda tahu passwordnya. Kalau sudah, kemudian ini kita ya. Sudah ya, kita back. Ini sudah aktif. Ya, sudah aktif. Dan sekarang sahabat kita setting connection-nya laptop ya. Connection laptop biasanya bisa dilihat dari sini. Ini dalam kondisi seperti ini, ada tulisan not connected, connections are available. Jadi ada Wi-Fi dia bilang ya, tetapi ini tidak tersambung. Kita klik ya di gambar ini. Ini gambarnya setiap laptop berbeda-beda. Ya, Anda cari-cari aja. Biasanya ada di sini atau ada di atas ini. Ya, tergantung jenis laptopnya. Kalau di MacBook ada di atas sini ya. Kemudian kalau Windows ada di bawah biasanya. Tapi gambarnya tidak selalu bulat begini, tergantung jenis Windowsnya juga. Oke, sekarang kita klik yang ini ya, klik. Nah, sekarang ada 3 hotspot atau 3 Wi-Fi, kita pilih JM Wi-Fi. Kita klik ya. Setelah kita klik, ini kita bisa otomatis atau bisa tidak ya. Saya pilih yang automatically supaya kapanpun saya menggunakannya bisa otomatis tersambung. Begitu saya hidupkan hotspot, saya hidupkan di laptop ini Wi-Fi, langsung tersambung. Sekarang kita connect. Nah, setelah kita connect, kita diminta untuk memasukkan password. Ya, sekarang password kita masukkan. Tadi passwordnya apa? Bismillah ya. Bismillah. Kalau ingin tahu ketikan ini, karena ini kan untuk kita sendiri. Ini ketikan ini sudah benar apa belum? Ini ada gambar mata di sebelah kanan, kita klik. Nah, kita klik, kita tahan, klik, tahan. Sudah benar apa belum? Bismillah, sudah benar. Oke. Password sudah saya masukkan dan kemudian saya tekan next. Next. Sudah? Do you want to allow your PC to be discoverable by other PCs and devices?
on this network. Apakah PC kita boleh dilihat orang banyak? Kalau boleh ya yes, kalau tidak ya tidak. Ya, ini sih di bawahnya direkomendasikan allowing this on your home and work networks, but not public area, not public ones. Jadi kalau kita disarankan sih kalau di rumah boleh jawab yes, tapi kalau untuk publik jangan dijawab yes. Tapi saya biasa aja tak jawab yes. Karena kan masuk ke wifi kita kan harus masuk password juga. Ya, saya terbiasa pakai yes saja biar nanti tidak ada keribetan yang lain. Ya, sekarang terkonek, saya jawab yes sudah dan terkonek. Mari kita lihat apakah kita sudah, ini sudah connected to JM Wi-Fi, artinya sudah terkonek ke HP ini. Ya, kemudian kita tes apakah sudah bisa dipakai untuk internet. Sekarang saya coba YouTube. Iya, saya coba move dengan move on mudah dan instan. Iya, ini bagaimana cara move on, mudah move on dan instan. Ya, kita coba jalan apa? Sudah, berarti networknya sudah berjalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Move On. Kali ini saya akan berikan hadiah yang istimewa, saudara, khususnya di masa pandemi, yaitu saya akan bagian tips teknik revolusioner bagaimana cara move on dengan cepat. Kata kunci keberhasilannya adalah fokus. Dan ini reaksinya sangat cepat. Tidak bisa move on bukan karena menghadapi persoalan yang rumit, bukan, saudara-saudara. Saya sudah membuktikan dari ribuan klien dan pasien. Tidak bisa move on adalah disebabkan karena perasaan. Perasaanlah yang menghentikan Anda dari move on. Jadi kalau perasaannya dibuang, disembuhkan, maka saudara-saudara bisa move on. Oke, ya nanti kelanjutannya tonton sendiri aja ya. Buka YouTube, kata kuncinya move on, mudah dan instan. Insya Allah akan ketemu tutorial saya bagaimana cara move on dengan cepat. Begitu sahabat-sahabat kalau kita menggunakan threading ya. Oke, saya ingin tunjukkan lagi bagaimana menghidupkan hotspotnya dengan cepat. Ya, ini sudah selesai, dan saya ingin berikan tips lagi untuk menghidupkan hotspotnya dengan cepat. Ya, ini setelah selesai ini maka ini saya matikan, ya hotspotnya saya matikan. Kenapa? Kalau dia hidup terus nanti boros baterainya. Saya matikan. Nah, ditarik begitu ya, ulangi. Nah, tarik begini, tarik sekali lagi. Nah, begitu. Saya ulangi ya. Tariknya 2 kali. Ya, pertama tarik begini, tarik sekali lagi. Iya. Maka di situ ada mobile hotspot. Ini dia. Nah, ini dia mobile hotspot. Nah, ini kita sentuh, ya. Kita sentuh begini, mati dia sekarang. Kalau ingin menghidupkan lagi, ya, tinggal sentuh lagi, ininya sentuh lagi. Bagaimana cara mengeluarkan menu ini? Kita back ya. Tarik 2 kali, sekali, terus 2 kali. Ya. Nah, di situ ada mobile, ini dia, ada mobile, cari mobile hotspot dan kita sentuh, sudah. Saya lagi. Iya. Nah, cara menghidupnya, nah, di situ masih dalam kondisi off. Sekarang kita sentuh ininya. Nah, ini kalau kita sentuh, iya, nah, maka dia sekarang on. Oke, dan sekarang sudah siap ya untuk done. Setelah kita sentuh, kemudian on, kemudian done. Kalau kita sedang menghidupkan hotspot, maka wifi dari HP ini mati karena itu satu perangkat. Kalau sudah dipakai hotspot ya wifi-nya mati. Artinya kita menggunakan internetnya berarti harus menggunakan internet kuota dari seluler, tidak pakai wifi. Karena wifi kita akan disambungkan ke laptop ini, ya, laptop ke
ke hajat. Demikian sahabat ya yang bisa saya sharing. Mudah sekali, nanti kalau ada yang kurang jelas diulangi ya, kurang jelas diulangi, masih kurang jelas tanyakan, insya Allah saya jawab ya, ditanyakan di kolom komen ya. Jangan lupa di sharing supaya bermanfaat bagi orang banyak ya. Insya Allah moga-moga Anda juga mendapatkan pahalanya karena berbagi ilmu dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada tips berikutnya yang easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.